Arab, puncak kebejatan itu ada di Arab. Diutuslah Rasulullah. Dihadapin dengan diusir dari Arab karena Nabi bukan etnis Arab, diusir, diperangin, dibunuh keluarganya. Itu bangsa Arab. Jadi jangan lekatkan Islam dengan Arab, malu akhirnya. Karena Arab tidak ada kehormatannya. Kalau ada orang zaman sekarang mengkritik Arab, mengolok-olok Arab gitu kan ya, dan mereka kemudian, kayak memaki-maki Arab, kita harus ketahui kita harus kasih tahu pada mereka, kita bukan bela Arabnya, tapi yang kita bela adalah Islamnya. Karena yang mereka lakukan adalah mengidentikan antara Arab dengan Islam. Itu yang sangat berbahaya sekali. Kalian tanpa sadar, orang-orang yang nggak suka Arab, atau yang suka mengidentikan antara Islam dengan Arab dan memaki-maki, mengolok-olok itu semuanya, kita sudah tahu tanpa sadar mereka itu punya kebencian terhadap Islam. Kok kita bisa mengatakan begitu? Iya, hampir pasti begitu. Kenapa? Karena ternyata kalau Arabnya bawa duit, mereka terima. Kalau Arabnya kemudian ngasih mereka makan, mereka suka. Kalau Arabnya kemudian ngasih mereka keuntungan, mereka happy. Gitu loh maksudnya. Berarti yang dibenci sebenarnya bukan Arab. Bukan orang Arab, tapi yang dibenci sebenarnya adalah agama Islam. Karena mereka selalu mengaitkan antara agama Islam dengan Arab dan mengkritik dengan cara seperti itu. Ada orang yang pengen menerapkan syariat Islam, mereka bilang kadrun, mereka bilang apa? Unta padang pasir, pengen balik lagi ke zaman pasir ya Mas. Ada orang kerudungan, mereka kritik, Allah kayak orang Arab aja kamu, dikit-dikit Arab dan segala macam. Kalau nggak Arab sekarang Taliban dan segala macam, ya kan gitu. Intinya adalah mengidentikan sesuatu yang buruk, yang mereka citrakan buruk, yang mereka citrakan negatif, lalu diidentikan dengan Islam. Nah, sekarang ini Arab yang dipilih. Dari dulu sih sebenarnya, bukan sekarang. Dari dulu, itu yang kemudian dilakukan. Nah, dan saya pikir ini adalah sesuatu hal yang harus diwaspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, mudahkan kepada kami ilmu-ilmu yang membuat kami senantiasa bisa taat kepada Engkau ya Allah, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Allah tambahkan kepada kita adalah ilmu-ilmu yang senantiasa membawa kita lebih dekat kepada Islam, bukan justru menjauhkan kita daripada Islam. Kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa mencintai apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cintai, membenci yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benci, dan juga mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau senantiasa mengutamakan Allah lebih daripada segala sesuatu yang lain. Teman-teman sekalian, saudara rahmati Allah, ini adalah sebuah live singkat yang saya pengen buat karena menurut saya ada banyak sekali yang perlu dibicarakan, yang perlu untuk disampaikan. Namun mungkin waktu yang terbatas, waktu yang mungkin tidak terlalu luang, membatasi kita daripada hal-hal yang mungkin lebih komplit dan lebih lengkap, dan insya Allah akan kita bahas pada waktu-waktu yang lain. Kampanye deradikalisasi, kampanye bahwa Islam itu intoleran, Islam itu ekstrim, Islam itu radikal, itu kemudian disampaikan. Ada satu kata-kata yang sering saya dengar. Apa? Bahwa Islam itu diidentikan dengan Arab. Ya kan? Maka muncul bagaimana cara orang-orang yang nggak suka dengan Islam sebenarnya untuk ngata-ngatain orang-orang yang bagi mereka terlalu Islami, mereka sebut mabuk agama. Mereka sebut kadal gurun. Mereka sebut unta padang pasir dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mengidentikan antara Islam itu sama dengan Arab. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman sekalian, artinya berdasarkan contoh yang sudah kita bisa ambil di depan, kita bisa untuk berpikir ataupun berasumsi, mengira-ngira, jangan-jangan kebencian dia terhadap Arab atau kebencian orang-orang yang memang nggak suka terhadap Arab itu jangan-jangan diawali atau diinisiasi oleh kebenciannya terhadap Islam. Karena orang benci Arab itu bisa jadi benci Islam. Dan orang benci Islam bisa jadi ikut-ikutan benci Arab. Seperti yang saya sampaikan dalam cerita di awal tadi. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang ada orang-orang yang mereka tidak sanggup atau tidak berani untuk nyerang Islam, akhirnya nyerang Arab. Kan gitu sebenarnya. Makanya mereka itu mengidentikan Islam dengan Arab. Contoh misalnya, kemarin ada pernyataan,
Islam bukan orang Arab, Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab. Atau Allah bukan orang Arab. Pertanyaannya adalah, kalau saya selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab? Kenapa nggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Atau Tuhan itu bukan orang Inggris? Atau Tuhan bukan orang Eropa? Atau Tuhan bukan orang Cina misalnya? Ya kan ya? Nah, kenapa nggak kata-katanya orang yang lain, etnis yang lain, tapi harus etnis Arab? Berarti ada sentimen terhadap Arab di situ. Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang, Arab itu kalau seandainya nggak punya Ka'bah, itu dia nggak ada kehormatan, dia tuh nggak ada apa-apanya, Arab tuh barbar, jelek, sadis, dan seterusnya. Nah, ada apa ini sebenarnya? Ucapan-ucapan kebencian terhadap Arab yang saya melihat itu adalah ungkapan kebencian terhadap Islam sebenarnya. Karena mereka dari awal konsisten mengaitkan antara Islam dengan Arab. Sehingga ketika mereka menjelekkan Islam, sehingga ketika mereka menjelekkan Arab, maka mereka ingin mendistorsi atau menjelekkan Islam juga. Contoh deh, kayak gini ya. Oke, coba kita lihat. Kata-kata di balik itu. Kalau ada orang mengatakan Arab itu dulu nggak punya kehormatan, Arab itu nggak punya budaya, Arab itu nggak punya nggak punya peradaban, Arab itu kacau balau, Arab itu tersesat. Oke, nggak sepenuhnya salah karena memang Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah sampaikan bahwa sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasul, sebelum datangnya Al-Qur'an, orang-orang yang ada di Arab itu mereka dalam kesesatan yang mubin, yang nyata. Betul, sebelum datang Islam. Tapi mengatakan bahwa mereka itu adalah nggak punya kehormatan, enggak juga sih sebenarnya. Karena secara faktual justru orang-orang Arab itu punya honor yang sangat tinggi sekali. Karena itulah mereka dalam tanda kutip kadang-kadang berperang itu untuk mempertahankan kehormatan. Ya kayak orang-orang Bugis lah, dia punya siri gitu misalnya ya. Dia punya kehormatan yang tinggi sekali. Dia nggak boleh misalnya kalau seandainya istrinya diganggu atau dirinya diganggu, bahkan diomongin. Nah, itu adalah bentuk daripada kehormatan yang mungkin ada sebelum adanya Islam atau adanya Indonesia. Kita tidak bisa bilang sebelum adanya Indonesia orang-orang Bugis, orang-orang Jawa, orang-orang Padang, orang Minang, mohon maaf, atau orang-orang Betawi nggak berbudaya atau nggak punya kehormatan, nggak bisa juga bilang gitu. Tapi balik lagi ya, memang ada saya pikir sebuah usaha untuk mengaitkan antara Arab dan Islam sehingga ketika dia mengkritik Arab, dia jadi mengkritik Islam. Cuma karena nggak berani langsung mengkritik Islam, ya karena itu dia mengkritik Arab. Menyamakan Arab dengan keterbelakangan. Menyamakan Arab dengan sesuatu yang negatif, sadis gitu kan ya, lalu kemudian barbar, lalu kemudian main bunuh dan seterusnya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang barbar. Kayak gitu kan sebenarnya intinya. Dan apalagi yang mereka coba untuk lakukan, pertama, mengidentikan antara Arab dan Islam sehingga apapun yang terjadi di Arab, ketika mereka menjelek-jelekkan Arab, mereka berharap itu kemudian jadi menjelek-jelekkan Islam juga. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang tidak kalah bahayanya adalah ketika mereka mau mengaitkan antara Arab dengan Islam, berarti mereka coba ingin mengatakan bahwa tidak mesti kamu itu beragama Islam. Karena Islam itu adalah agamanya orang Arab, bukan agamanya orang Indonesia. Nggak cocok di Indonesia. Makanya muncul kata-kata, mau-maunya dibohongin sama orang Arab. Itu kan ya, mau-maunya kalian itu diperdaya sama orang Arab. Saya masih ingat banget, ketika saya masuk Islam, saya itu pernah diomongin sama saudara saya. Dengan omongan yang sangat menyakitkan. Dia bilang, "Alalik, kamu tuh," dia bilang dalam bahasa Palembang, "Kamu tuh dikolake sama wong Arab. Kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Mau-maunya, itu kan agama Arab. Karena Muhammad kan orang Arab. Lihat Al-Quran tuh berbahasa Arab. Makanya mau-maunya kamu tuh dibohongi sama orang Arab." Nah ini perkataan-perkataan yang sama sebenarnya. Artinya mereka cobain mengatakan pada umat muslim bahwa ini adalah agama Arab. Karena kamu orang Indonesia, harusnya kamu jangan mau sama kayak orang Arab. Yang mereka itu barbar, yang mereka tuh nggak ngerti, yang mereka itu bodoh, yang mereka nggak punya kehormatan. Dan mereka dikasih Islam untuk mereka. Nah, Islam di sini tuh berbeda dengan Islam di sana. Nah, itu pengen mereka katakan kan gitu. Artinya dia pengen untuk memecah dan memutus bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, adalah agama untuk seluruh universe alam semesta gitu loh. Nah, kenapa harus diturunkan dalam bahasa Arab? Nah, itu kita bisa kaji lagi dalam masalah itu dan saya pikir ustadz-ustadz sudah banyak sekali menjelaskan tentang kenapa sih Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, kenapa sih Nabi itu harus kemudian kenapa Nabi itu kemudian dipilih oleh Allah di Jaziratul Arab dan berbahasa Arab dari orang Quraisy dan segala macam. Itu sudah banyak sekali bahasanya. Tapi
orang-orang ini ingin mengidentikan antara Arab dengan Islam supaya memberikan sebuah impresi, memberikan sebuah kesan bahwa kamu tuh, nggak harus loh beragama Arab gitu loh. Jadi Islam tuh dianggap agama Arab, gitu. Jadi kalau orang Indonesia tuh harusnya beragama lokal. Sehingga agama Islam itu disamakan dengan agama Jawa, agama Sunda, agama Sumatera, agama apa dan segala macam. Jadi tidak lebih daripada sesuatu yang bersifat rendah. Padahal Islam ini bukan agama yang diturunkan untuk orang Arab. Di dalam Al-Qur'an itu sendiri disampaikan, ya mbok ya dibaca, gitu, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Dia adalah petunjuk bagi manusia, bukan hanya petunjuk bagi orang beriman, bahkan petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Arab. Walaupun kemudian Allah katakan dalam bahasa Arab yang jelas Al-Quran itu. Tapi untuk apa? Untuk memperingatkan kepada manusia. Menjadi huda, petunjuk bagi manusia. Memberikan kabar gembira bagi manusia. Memberikan kemudian peringatan bagi manusia, kan gitu kan. Artinya ya ini adalah usaha yang saya pikir sangat ngeri sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti pada kita. Bahwasanya siapapun yang membenci orang Arab, gitu kan ya, menipu orang Arab, dia tidak termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena gini loh, teman-teman sekalian. Memang betul, Islam itu bukan Arab. Betul. Tapi kan mereka kan pengen mengidentikan Islam dengan Arab. Jadi seolah-olah kemudian beragama Islam itu beragama Arab. Maka seolah-olah kalau mereka kemudian ngelihat kita Islami, mereka bilang kadrun. Kan gitu. Mereka lihat ada orang Islami, mereka bilang unta Arab. Kan gitu. Jadi mereka berusaha ingin mengidentikan antara Islam dengan Arab gitu loh. Ketika kita kemudian berusaha untuk menunjukkan identitas keislaman kita dibilang padang pasir gitu kan ya. Ini kan yang mereka mau sebenarnya. Kerudungan itu mereka bilang alah zaman dulu padang pasir kan gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka ingin mengidentikan Islam dengan Arab. Dan kita sudah tahu Islam itu bukan Arab. Kenapa Islam itu bukan Arab? Buktinya ada orang Arab yang menentang Islam. Itu udah jelas dari dulu. Islam bukan Arab. Dan menjadi Arab tidak mesti dia jadi Islam. Ya buktinya sudah kita tahu. Sampai sekarang pun banyak orang-orang Arab yang juga beragama selain Islam. Jadi berislam nggak harus Arab. Menjadi Arab nggak mesti jadi Islam. Nggak ada otomatis. Tapi teman-teman sekalian, jelas sekali bahasa Quran adalah bahasa Arab. Rasulullah adalah orang Arab, sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab. Karena berbahasa Arab berarti berbahasa Al-Quran. Karena nggak mungkin orang ngerti Al-Quran kecuali dia mengerti bahasa Arab, kan gitu sebenarnya. Dan nggak mungkin mereka tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh kalau mereka tidak mempelajari sejarah Arab. Kalau mereka tidak mempelajari sejarah bagaimana kemudian tempat di dalam Al-Quran diturunkan. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang fair, sesuatu yang wajar. Ya jangankan bicara tentang Islam lah, jangankan bicara tentang agama lah. Ya si Fuad aja tuh ketika dia kemudian nonton film Korea, drama Korea dan segala macam, terus ditanya sama orang, cita-citamu pengen kemana? Ya pengen ke Korea. Gitu kan ya. Ada orang yang suka drama India, cita-citanya kemana? Pengen ke India. Tanya sama orang-orang Kristen, gitu kan ya. Mereka mau pergi kemana? Yerusalem, kata mereka. Tanya sama orang-orang yang kemudian ya suka sama sesuatu, dia pengen pergi kemana? Ya dia pasti pengen pergi ke tempat yang dia suka. Tanya bahasa apa yang dia suka, dia pasti suka bahasa yang ya yang dia terpengaruh dengan itu. Saya misalnya, kalau saya ditanya sebelum saya masuk Islam, bahasa apa yang pengen saya pelajari? Inggris lah, jelas gitu kan ya. Karena Inggris saya bisa kemana-mana. Setelah Inggris apa? Jepang. Gitu kan ya. Oh bukan bahasa Cina? Enggak. Karena walaupun saya orang Cina, saya lebih menyukai Jepang. Kenapa? Karena saya sudah bilang latar belakang saya kayak gitu sebelum saya masuk Islam. Nah, artinya teman-teman sekalian, tanpa sadar orang-orang yang nggak suka Arab atau yang suka mengidentikan antara Islam dengan Arab dan memaki-maki, mengolok-olok itu semuanya, kita sudah tahu tanpa sadar mereka itu punya kebencian terhadap Islam. Kok kita bisa mengatakan begitu? Iya, hampir pasti begitu. Kenapa? Karena ternyata kalau Arabnya bawa duit, mereka terima. Kalau Arabnya kemudian ngasih mereka makan, mereka suka. Kalau Arabnya kemudian ngasih mereka keuntungan, mereka happy. Gitu loh maksudnya. Berarti yang dibenci sebenarnya bukan Arab. Bukan orang Arab, tapi yang dibenci sebenarnya adalah agama Islam. Karena mereka selalu mengaitkan antara agama Islam dengan Arab dan mengkritik dengan cara seperti itu. Ada orang yang pengen menerapkan syariat Islam, mereka bilang kadrun. Mereka bilang apa? Unta padang pasir, pengen balik lagi ke zaman pasir ya, Mas.
Ada orang kerudungan, mereka kritik, "Alah kayak orang Arab aja kamu, dikit-dikit Arab dan segala macam. Kalau nggak Arab sekarang Taliban dan segala macam." Ya kan gitu. Intinya adalah mengidentikan sesuatu yang buruk, yang mereka citrakan buruk, yang mereka citrakan negatif, lalu diidentikan dengan Islam. Nah, sekarang ini Arab yang dipilih. Dari dulu sih sebenarnya, bukan sekarang, dari dulu, itu yang kemudian dilakukan. Nah, dan saya pikir ini adalah sesuatu hal yang harus diwaspadai. Jadi jangan ikut-ikutan teman-teman sekalian, jangan ikut-ikutan. Memang dari awal kita juga sudah sadar, antum lihat dari awal saya nggak pernah bersorban. Untuk nyampein apa sih salah satunya? Untuk menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang muslim Anda tidak harus bersorban, gitu maksudnya. Untuk menjadi seorang muslim Anda nggak harus pakai peci. Untuk menjadi seorang muslim Anda nggak harus pakai jubah. Anda nggak harus naik unta gitu loh maksudnya. Untuk menjadi seorang muslim Anda nggak harus, makan kurma, gitu. Untuk jadi seorang muslim antum nggak harus bahkan antum nggak harus kemudian punya nama Arab, gitu. Felix Xiao itu ya bukan nama Arab gitu, tapi saya muslim, maka tidak sama antara Islam dengan Arab. Sehingga kalau ada orang zaman sekarang mengkritik Arab, mengolok-olok Arab gitu kan ya, dan mereka kemudian, apa namanya, kayak memaki-maki Arab, kita harus kasih tahu pada mereka, kita bukan bela Arabnya, tapi yang kita bela adalah Islamnya. Karena yang mereka lakukan adalah mengidentikan antara Arab dengan Islam. Itu yang sangat berbahaya sekali. Dan ini adalah sesuatu problem besar. Makanya menurut saya omong kosong aja. Omong kosong aja ada orang yang bilang bahwa, "Oh kami tuh toleran terhadap segala sesuatu. Kami tuh menerima pendapat open mind terhadap segala sesuatu." Lah open mind gimana ceritanya? Anda bilang Anda open mind, tapi Anda dalam kepala Anda ada batu yang mengatakan bahwa Arab itu pasti jelek. Anda bilang Anda itu toleran, tapi Anda nggak bisa terima praktik orang-orang atau justru yang ngomong sendiri yang melakukan kekerasan, melakukan sebuah persekusi, melakukan sebuah hal yang bersifat fisik untuk mempertahankan pendapatnya dan menghilangkan pendapat orang lain. Artinya saya pikir ya ini semakin jelas menunjukkan pada kita dan semoga semua daripada kita menjadi orang-orang yang sadar bahwasanya menjelekkan Arab itu bisa jadi menjelekkan Islam. Kalau kita tanpa sadar melakukannya dan sampai kemudian kita menjelekkan Arab atau menjelekkan orang-orang Arab dan itu membuat orang jadi tidak respect dengan Islam, berarti kita sebenarnya sudah menghancurkan agama sendiri. Sekali lagi, Islam belum tentu Arab. Dan menjadi Arab nggak wajib Anda jadi seorang Muslim. Nggak mesti Anda jadi seorang Muslim. Tapi menjadi seorang Muslim berarti mengetahui bahwa Rasulullah itu orang Arab. Dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Sehingga kita harus serius untuk memahami Al-Quran. Bukan karena pengen jadi orang Arab. Tapi karena pengen jadi orang Muslim. Teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari sini. Saya mohon maaf kalau jarang sekali untuk tampil di YouTube. Ini ada kesempatan saya manfaatkan dan mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa diambil daripada hal ini. Mengenai kalau ada orang-orang kayak gitu ya udahlah. Memang sudah saatnya mereka keluar. Memang sudah saatnya mereka itu menunjukkan jati dirinya kayak apa. Apa namanya? Menyatakan dengan sangat lugas dari lidahnya apa yang ada di dalam pikirannya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi tahu seperti apa orang-orang yang serius dalam memperjuangkan Islam dan seperti apa orang-orang yang memang mereka tuh sebenarnya membenci Islam, cuman mereka tuh punya kulit dan punya apa ya, penampakan yang seolah-olah mereka itu mewakili Islam. Wallahu a'lam bishawab teman-teman sekalian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya dan senantiasa menjaga kita di jalan yang lurus, memberikan kebaikan kepada kita berupa rasa manis ketika kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita semua sekeluarga ketika berhadapan dengan Allah di yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul baitnya, mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya, mencintai siapapun yang mendukung ide-ide Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk bisa membersamai mereka yang membela, yang kemudian memuliakan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik lewat perbuatan maupun perkataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.